Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmat Allah segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan seluruh sahabatnya. Komputer aja Pak dua-duanya. Komputer dua-duanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku jamaah tulisan soal. Kajian Duha Masjid Raya Bintaro Jaya yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita semua patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih bisa diberikan taufik dan hidayahnya untuk dipermudah untuk hadir ke masjid untuk mengikuti kajian duha yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Al-Mukarram Dr. Amir Faisal Fats dengan tema, kita melanjutkan tema yang terakhir yaitu surat Al-Mutaffifin, yaitu tentang orang-orang yang berlaku curang dalam berniaga. Ya, kalau pertemuan terakhir itu dari ayat 1 sampai 17, insya Allah kita sekarang akan melanjutkan dari ayat ke-18. Semoga niat ibadah kita kali ini ikhlas karena Allah, dan insya Allah kita semua akan diberikan berkah dan hidayahnya dan taufik untuk bisa meningkatkan terus keimanan kita, dan semoga Allah tambahkan ilmu kepada kita dan juga keistimewaan kita dalam ibadah dalam Islam. Mari kita bersama-sama membuka majelis kita ini dengan surat Al-Fatihah. Semoga pikiran kita mendapatkan rahmat dan hidayah. Al-Fatihah. Baik, karena sudah masuk waktu, kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Amir Faisal Fats kami persilakan. Bapak Ibu rahmatullah, mari kita buka surat Al-Mutaffifin ayat 18. Silakan buka HP-nya dan baca Al-Qur'annya. Mari kita baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون
وإذا مروا بهم يتغامرون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق الله. Itu Rasulullah SAW hijrah. Pasar-pasar di kota Madinah penuh dengan banyak penipuan timbangan. Allah turunkan surah Al-Mutaffifin untuk menyelesaikan masalah penipuan ini, bahwa orang yang menipu dalam timbangan mereka dijamin masuk neraka sekalipun hanya sedikit yang dia ambil. Wailun lil mutaffifin. Berdasarkan ini kita paham dengan baik bahwa Islam yang Allah turunkan ini bukan hanya persoalan ritual, tapi juga persoalan kehidupan. Persoalan di pasar harus ikut aturan Islam. Persoalan bisnis, ekonomi, politik juga harus ikut aturan Islam. Termasuk juga persoalan mengurus negara, itu juga harus ikut aturan Islam. Dan seorang muslim perjuangannya tidak berhenti kepada kesolehan pribadi secara ritual. Dia tidak hanya berhenti selesai ketika dia hanya sholat, lalu setelah itu sudah cukup jadi seorang muslim. Tidak. Bahwa setelah itu ada tugas lain lagi yang besar, yaitu tugas mengurus negara, mengurus masyarakat, tugas kepemimpinan. Ini yang Allah sangat jelaskan berkali-kali dalam Al-Quran tentang kepemimpinan. Dan bahkan kalau kita hubungkan dengan ayat ini, kita kelihatan sekali siapa yang bisa mengontrol pasar kalau bukan seorang pemimpin. Siapa yang bisa menegur orang-orang yang menipu di pasar kalau bukan seorang pemimpin? Dan Rasulullah SAW ketika turun ayat ini langsung terjun di pasar dan langsung Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum. Apakah ada gandum yang basah di dalam itu? Jadi di atasnya kering, di dalamnya dibasahin supaya timbangannya berat. Rasulullah memasukkan langsung tangannya. Rasulullah mengecek langsung tumpukan buah-buahan yang di atas baik, yang di bawahnya busuk-busuk. Semua itu dikontrol oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita paham bahwa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekitar sholat dan tata cara sholat, bukan hanya sekitar jenggot dan pakaian,
tapi juga mengontrol pasar. Ini sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai Rasulullah hanya disempitkan dalam persoalan-persoalan yang hanya ritual di masjid saja, dalam pakaian saja. Tidak, bahwa Rasulullah SAW yang luar biasa, dan ini sangat penting dan banyak orang Islam abaikan, yaitu tugas kepemimpinan. Tugas kepemimpinan. Ayo berdoa. Di sini kita tahu bahwa Rasulullah bukan hanya menjadi imam sholat di masjid, Rasulullah juga imam di pasar, imam di negara, dan beliau pernah mengirim surat politik ke raja-raja, Raja Persia, Raja Romawi, Raja Yaman, bukan atas nama pribadi, tapi atas nama pemimpin negara yang punya pasukan, punya teritorial, ibu kotanya Madinah, dan sudah melebar. Kepemimpinan itu sudah dibuka kota Mekah, dibuka Khaybar, dan terus sampai kemudian Islam memimpin seperempat dunia, dari Afrika sampai perbatasan Rusia. Ini bukti sejarah. Kalau seandainya para sahabat paham Islam itu hanya sholat puasa selesai, hari ini kita tidak akan beriman, karena Islam akan mati di Madinah saja. Sahabat bersama matinya para sahabat sudah selesai. Seandainya sahabat paham bahwa Islam hanya cukup mati sendiri. Yang menjadi masalah sekarang adalah bahwa banyak umat Islam hanya mengambil Islam sebatas ritual. Ayat tentang pasar, tentang perbaikan timbangan, tentang perbaikan cara berbisnis, ini dilupakan. Lalu yang ritual disempitkan lagi, diperkecil lagi, hanya sekitar sholat saja. Yang sholat pun diperkecil lagi dengan waktu durasi sangat cepat. Tidak ingin berlama-lama dalam sholat. Kenapa? No time sudah. Saking sibuknya, sholatnya hanya dipercepat, secepat-cepatnya sebisa mungkin. Akhirnya Islam mati di pojok masjid, tidak menjadi kehidupan. Pemimpinnya Muslim, tapi tidak terasa keislamannya di negeri itu. Dan ini yang sangat menyedihkan. Mayoritas Muslim kok pemimpinnya Muslim. Ini yang sangat menyedihkan. Allah, dari sini adalah di WhatsApp pelajaran penting, bahwa ayo kita mulai hidupkan pemahaman yang benar tentang Islam. Kasihan Rasulullah, yang kita kasihan pada Rasulullah, ajar Rasulullahnya diambil sholatnya saja. Benar, kasihan Islam ini yang besar hanya dikecilkan oleh umatnya sendiri. Allah yang maha besar, pemilik mutlak langit dan bumi, yang ajarannya mencakup langit dan bumi, kok hanya diambil hanya sekitar ritual itu saja? Menyedihkan sekali. Nah, maka wajar ketika umat Islam tidak peduli terhadap pemimpinan, akan datang pemimpin kepada mereka yang tidak menghormati Islam dan tidak menghargai Islam. Sekali lagi, ketika umat Islam tidak peduli terhadap kepemimpinan, mereka mau disogok, mau dibeli, tidak peduli, tidak percaya, sudah tidak mengurus pemimpinan, akan dipimpin oleh seorang yang tidak akan menghormati Islam dan tidak akan menghormati Islam. Nauzubillah min dzalik. Allah. Dan ayo kita kembali kepada Quran. Saya ingin tanya kepada Allah, dan ini berulang-ulang saya katakan di sini atau di tempat lain. Silahkan cari dalam Quran dari awal sampai akhir. Kepada ibu, Quran ini tebal sekali. Tolong cari dalam Al-Quran cara sholat, waktu-waktu sholat, tolong cari dalam Al-Quran.
kalau ada pada hari rukun Islam. Cara haji ini rukun Islam. Cara bayar zakat rukun Islam. Cara puasa rukun Islam. Al-Quran hanya ngasih isyarat-isyarat tidak lengkap. Kenapa? Karena Al-Quran fokus dari awal sampai akhir, fokus pemimpin. Dari awal ke orang pemimpin. Kamu pemimpin. Begitu Al-Quran fokusnya. Nah, ini visi besar Islam yang luar biasa dilupakan orang Islam. Tiba-tiba orang Islam hanya mengambil ritualnya, mengambil tata cara sholatnya, itu saja bertengkar di situ. Sampai masalah sholat yang di dalamnya sudah selesai dibahas oleh para ulama, dibahas lagi sampai bertengkar di situ. Nggak bisa habisnya. Padahal itu sudah selesai dibahas oleh para ulama, kita tinggal melaksanakannya. Nah, akhirnya yang namanya khilafiyah dihidupkan lagi, bertengkar di khilafiyah, nggak pernah selesai. Saling menyerang di khilafiyah. Padahal sudah jelas masalah khilafiyah. Khilafiyah itu artinya tidak ada kesepakatan di situ. Maka tidak bisa dipaksa. Dikatakan khilafiyah kenapa? Karena yang berbeda pendapat ulama, bukan orang bodoh. Kalau sudah ulama berbeda pendapat, itu selesai dibahas. Nah, kalau ada orang mempermasalahkan itu, berarti dia sendiri bukan ulama, dia tidak mengerti. Kenapa? Karena dalam Islam sudah dibahas oleh para ulama. Nah, kita fokus kemana? Fokus ini visi besar Islam, kepemimpinan. Ini besar Islam. Dan ini besar Islam tidak akan berada karena ini. Islam menyebar ke seluruh dunia karena kepemimpinan, bukan karena personal. Bahwa musuh-musuh Islam mereka berjuang habis-habisan bukan dengan kekuatan pribadi, kekuatan negara. Mungkin orang Islam menghadapi mereka dengan kekuatan pribadi, tidak mungkin. Harus kekuatan negara. Contoh misalnya pada hukum. Kenapa Yahudi merasa aman? Karena dia di-backing kekuatan negara. Mengapa saudara kita di Palestina dibantai, kita hanya nonton? Kenapa? Karena kita tidak punya negara yang kuat untuk membacking mereka. Ini masalahnya. Kau akan membantu mereka urus negara sendiri saja tidak mampu. Urus dalam rakyatnya tidak mampu. Nah, ini dia yang menjadi masalah. Nah, sungguh banyak persoalan di muka bumi ini yang itu tidak cukup dengan kekuatan pribadi, dan itu harus kekuatan negara. Termasuk masalah Palestina, disitu butuh campur tangan kekuatan negara. Ini sangat penting bagi saya, karena sekarang persoalan yang paling mendesak persoalan kepemimpinan, dan hampir umat Islam di mana-mana tidak mau menyadari ini. Bahkan ada yang sempat alergi, sudah politik, sudah nggak percaya, mudah dihasut, mudah ditipu oleh media hanya untuk menjelekkan sekelompok orang Islam yang berjuang di bidang politik dan seterusnya. Akhirnya alergi, akhirnya cuek, akhirnya dibiarkan. Lebih suka dipimpin Muslim pada orang Islam. Ayo berhubung. Saya ingin kasih contoh sederhana. Bapak Ibu ingin pahala besar atau pahala kecil? Pahala besar. Sepakat ya? Mohon dijawab dengan tegas. Pahala besar atau kecil? Besar. Kalau Bapak dan Ibu 24 jam nggak tidur, sholat di masjid, baca Quran 24 jam, Bapak dan Ibu hanya dapat pahala sejumlah yang dikerjakan, dan pahala sejumlah yang dikerjakan. Istirahat sebentar, udah berhenti pahalanya. Ketika sholat mulai lagi pahala, dan hanya dapat pahala segitu saja. Nah, tiba-tiba ada seorang berpikir, saya harus kaya untuk bisa membantu orang-orang miskin. Maka
maka dia bekerja keras di bidang perdagangan. Katakanlah ada yang dikasih penghasilan per bulan 1 triliun. Berapa? 1 triliun. Mohon ngaco, katakanlah Bapak Ibu sekarang ini punya penghasilan per bulan 1 triliun. Siapa yang sanggup menggratisin santri yang menghafal Quran di pesantren itu 1000 orang dengan penghasilan 1 triliun? Ngaco tangannya. Hah? Benar, 1000 orang. Oke, 2000 orang. 2000 orang. Siapa yang sanggup menggratisin 24 jam santri termasuk kiainya semua digratisin? Siapa yang sanggup? Kayaknya 2000 nggak ada yang ngaco. 3000. Hah? Sepanjang tahun? Selama 5 tahun, 10 tahun? Coba ngaco. 5.000. 6.000. Hah? Boleh? 6.000. 10.000. Sejuta. Sejuta orang sanggup? Sekarang saya ingin tanya, kalau Bapak Ibu jadi gubernur, Bapak Ibu bisa menggratisin 2 juta orang santri? Bisa. Langsung Bapak Ibu umumkan, saya gratisin 2 juta orang. Bisa. Bapak Ibu jadi presiden negara, bisa menggratisin semua santri negeri itu? Bisa. Perhatikan, itulah lembaga besar. Itu yang Allah inginkan, supaya pahala kamu besar, kamu jadi pemimpin. Sekarang coba, kalau itu dipegang orang tidak beriman kepada Allah SWT, dipakai untuk apa uang negara yang banyak itu? Apa Ibu? Mengerikan sekali. Di situ mengapa Allah SWT bicara tentang pimpinan? Dan itu tema pokok Al-Quran. Coba sebutkan nama-nama nabi yang menjadi nama surah. Apa aja? Yunus, apa lagi? Yusuf, apa lagi? Ibrahim, apa lagi? Muhammad, apa lagi? Nuh, terus Hud, ya? Subhanallah. Kenapa kok Allah pakai nama orang dalam Al-Quran? Karena mereka adalah contoh-contoh pemimpin yang pernah berhasil dalam sejarah. Sampai Allah menurunkan satu surah Romawi, surah Ar-Rum. Kenapa? Bahwa Al-Quran akan memimpin sampai ke Romawi. Peranan besar yang sekarang adalah Amerika. Jadi kalau Romawi itu Amerika sekarang. Jadi Islam ini memimpin. Karena yang punya kekayaan ini siapa? Alam bumi milik siapa kekayaannya? Milik Allah. Maka Allah ingin yang ngelola ini yang ngerti maksud Allah. Kira-kira orang tidak beriman kepada Allah ngerti nggak maksud Allah? Halo? Yang tegas. Kira-kira orang tidak beriman ngerti nggak maksud Allah? Tidak mengerti. Bapak Ibu punya perusahaan, mau nggak ngangkat direkturnya itu musuh Bapak Ibu? Dia tidak mau. Masa Allah membuat langit bumi, dibikin kekayaan langsung yang diangkat Allah? Orang tidak beriman, musuhnya? Kan tidak mungkin secara logis, secara logika. Nah kita harus sadar ini, bahwa tugas kita bukan berhenti di sholat. Kita setelah sholat kita bergerak, ayo memimpin, mengurus negara, perbaiki negara. Bapak dan Ibu, halo. Ini apa nih? Gelas. Isinya apa? Kalau saya isi gula, gulanya turun ke bawah atau langsung cair? Turun ke bawah. Teh turun ke bawah. Supaya bercampur diapain? Diaduk. Luar biasa. Supaya terasa manis diapain? Halo? Diaduk ya. Jelas diminum ya. Diaduk ya. Nah, Bapak dan Ibu,
orang Islam yang berzina banyak gak? Mereka punya iman gak? Mereka sholat gak? Nah, orang Islam yang pelacur banyak gak? Koruptor banyak gak? Mereka punya iman? Sholat? Ya. Loh, kok terjadi begitu? Kenapa? Jawabannya, karena mereka belum merasakan manisnya iman. Kenapa kok belum merasakan manisnya iman? Gulanya ada, tehnya ada, belum satu yang terjadi, belum diaduk. Imannya ada, sholatnya ada, belum diaduk. Kenapa? Apa adukannya? Adukannya urus umat, urus negara, ini adukannya. Baru terasa manis. Jadi iman terasa manis kalau dia sudah mulai mengaduk, memikirkan umat Islam, memikirkan negara supaya perbaiki. Kenapa sahabat merasakan manisnya iman? Karena begitu mereka beriman, langsung diaduk itu iman. Diajak ke Medan Badar, perang Badar. Diajak ke Uhud, perang Uhud. Diajak ke Khaybar, perang Khaybar. Bukan kota Mekah, kota Mekah. Iman diaduk terus, manis rasanya. Kita tidak. Kita hanya iman ada, sholatnya belum diaduk. Kenapa? Karena pikirin diri sendiri. Makanya orang Islam ada dua macam. Ada orang Islam yang menikmati Islam, Islam dinikmati aja. Sholat menikmati Islam, baca Quran menikmati Islam, zikir menikmati Islam, manfaatnya diri sendiri. Belum terbukti memperjuangkan Islam, belum. Baru setelah berjuang untuk Islam, di situ terasa bahwa Islam rasa manis. Contoh, ada seorang mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Halo, ya, karena mulai bengong. Perhatikan ya, ada mahasiswa di mana? Fakultas Kedokteran. Dia sudah hafal nama-nama obat, hebat. Nama-nama penyakit, hebat. Sudah mengerti, iya. Ilmunya sudah mengendap di sini. Sudah. Kira-kira dia merasakan manisnya ilmu kedokteran enggak? Belum. Kapan dia merasakan manisnya? Ketika dia mengobati pasien. Semakin banyak pasien diobati, semakin terasa manis ilmu. Tapi kalau dia diam, belajar menghafal terus, menghafal nama-nama obat, menghafal nama-nama penyakit, menghafal terus, tapi mengobati pasien, terasa nikmat? Tidak terasa. Nah itu sama. Kita sholat, kita baca Quran, terus begitu. Tapi tidak pernah berjuang untuk Allah dan Rasulnya, kita tidak akan terasa manisnya iman. Ini makna penting untuk kita rasakan bahwa harus diaduk, supaya terasa manisnya iman. Iya. Alhamdulillah, semoga dari sini semua kita merasakan makna ini, sehingga nanti kita kembali sudah boleh berpikir masing-masing apa yang harus aku perjuangkan untuk Islam. Dulu di zaman Nabi, setiap sahabat mikir. Ada anak kecil datang ke Nabi, wahai Nabi, aku ikut perang. Nah, kamu masih kecil, siap gak apa-apa. Nanti mati syahid gak apa-apa. Begitu, masih kecil, Nabi sampai melarang. Ada seorang ibu sudah tua, mau ikut ke medan tempur, gak sanggup. Kenapa? Karena dulu banyak wanita-wanita sahabat yang ikut medan tempur, mereka mengobati para mujahidin yang luka. Jadi, yang luka diobati oleh para kaum ibu sahabiat. Nah dia sudah tua, gak sanggup. Akhirnya dia mikir, apa yang bisa aku sumbangkan untuk Islam? Ibu ini mau menghafal hadis, gak sanggup karena sudah tua. Akhirnya dia melihat masjid Nabawi kok kotor ya. Wah, ini kesempatan saya punya masjid. Dia langsung mengumpulkan pelepah kurma, dia bikin sapu, dia bersihin masjid. Setiap Nabi masuk masjid, terasa bersih, luar biasa, Nabi senang. Terus berlangsung sekian lama. Setelah itu kok tiba-tiba masjid kotor lagi. Nabi bertanya, mana ibu yang suka menyapu masjid itu? Kata Nabi, tufiyatil bariyah, dia sudah meninggal dunia, wahai Rasul. Kenapa kau tidak berjalan aku? Kata Nabi, kata sahabat, aku takut menunggu engkau, wahai Rasul. Mana kuburannya? Kata Nabi. Di situ Nabi datang ke kuburannya. Dia berdoa sampai kata Nabi,
cahaya terpancar di kuburannya. Perhatikan. Jadi ini seorang ibu mikirin Islam. Mikirin Islam gimana caranya? Baik, itulah yang perlu kita pikirkan sama-sama. Ya. Ingat, ayo kita aduk iman kita dan ibadah kita menjadi sebuah sajian yang manis, dan kita di situ merasakan manisnya. Di sini kita paham dari surah At-Taufik betapa ajaran Islam sangat mencakup sebuah dimensi yang besar, peradaban yang besar, itulah Islam. Dan pada pembahasan yang lalu kita sudah belajar orang atau manusia di alam akhir dibagi dua oleh Allah. Ada yang di dunia sibuk dengan maksiat dan dosa-dosa, mereka adalah al-fujjar, dan ada yang di dunia mereka sibuk berjuang untuk Allah, mereka adalah al-abrar. Nah, sekarang kita akan bahas siapakah al-abrar itu. Allah firman, "Kalla inna kitabal abrari lafi illiyyin." Sini kata al-abrar artinya orang yang selalu sibuk dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu ada dua, baik kepada Allah, baik kepada makhluk. Kalau hanya kepada Allah baik, rajin sholat, rajin puasa, tapi kepada makhluk tidak baik, masuk neraka. Ada seorang ahli sholat, ahli puasa, tapi zalim pada pembantu, masuk neraka. Kau akan membantu, kata Nabi, mengikat kucing sampai mati, masuk neraka. Ini ahli sholat. Padahal ahli ibadah, ahli sholat. Atau kebalikannya, kepada makhluk baik, tapi kepada Allah nggak baik, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, sama masuk neraka. Jadi kita harus sama-sama baik, kepada Allah baik, kepada makhluk baik. Ini namanya al-abrar. Kata inna kitabal abrari lafi illiyyin. Dari kata al-bir, arti kebaikan. Lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu sukai. Kalau berinfak bukan apa yang Bapak Ibu gak suka, tapi berinfak yang kamu masih suka. Kalau Bapak Ibu punya uang 1 juta, berinfak 100.000 biasa, karena masih banyak sisanya. Tapi Bapak Ibu punya uang 100.000, gak punya lagi. Ada orang butuh, dikasihkan, ini hebat, ini infak. Kalau punya uang 1 juta nggak berinfak, keterlaluan. Dia punya lebih nggak berinfak, keterlaluan namanya. Tidak tahu diri. Dikasih lebih nggak berinfak, itu namanya bakhil. Perhatikan. Jadi berinfak itu ketika dia dalam kondisi suka. Apa yang dia suka itu diberikan. Ini namanya al-abrar. Lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka manusia abrar, manusia yang hidupnya penuh kebaikan-kebaikan. Lalu Allah menyebutkan, tahukah kamu apa itu illiyun? Wa ma adraka ma illiyun. Allah menjelaskan pada ayat berikutnya, kitabun marqum, sebuah catatan amal soleh yang sudah tersegel. Jadi tempat khusus amal-amal dosa dikumpulkan di tempat yang bawah, namanya sijjin. Inna kitabal fujjar lafi sijjin. Dibahas sudah pada pertemuan yang lalu. Apakah berkumpul dengan kitab-kitab amal orang-orang yang bejat? Tidak. Di manakah kitab-kitab mereka? Di tempat khusus namanya illiyyin, tempat yang tinggi. Dan itu tersegel, tidak ada campur tangan, tidak ada sogok menyogok, tidak ada pendekatan, tidak, apa adanya, objektif, tidak pernah salah tulis dan tidak pernah salah address, semua rapi. Kitabun marqum. Di dunia
dunia seringkali seorang anak seharusnya lolos dengan nilai tinggi, salah tulis, akhirnya nggak lolos. Kenapa? Karena salah merekam datanya. Di akhirat markum, sudah tersegel, tidak ada salah data, tidak ada miss, tidak ada. Makanya kalau beramal soleh jangan menunggu banyak orang, jangan takut tidak kelihatan, jangan takut tidak ketahuan orang. Amal soleh amal saja. Di tengah malam ada orang bangun, tahu wudu, sholat, nggak perlu menunggu orang. Itu amal soleh. Karena apa? Kitabum marqum, sudah rapi Allah mencatat. Dan pencatatan itu ada saksi-saksi. Yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh para malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat yang tidak mungkin menipu, malaikat yang tidak mungkin disogok. Ini bedanya Bapak Ibu antara sistem dunia dengan sistem akhirat. Mengapa harus ada alam akhirat? Jawabannya, karena dunia seringkali tidak sanggup menyelesaikan persoalannya sendiri. Di dunia seringkali persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan dengan cara menyogok, sehingga kemudian yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, tergantung berapa yang ada. Pokoknya orang lemah sekalipun tidak salah masuk penjara. Banyak. Orang kuat sekalipun jelas terbukti kesalahannya aman. Kenapa? Mampu menjawab. Makanya kalau korupsi jangan takut-takut. Kalau sedikit masuk penjara. Kalau banyak bagi-bagi aman. Itu yang berlaku sekarang. Nah, di akhirat tidak seperti itu. Makanya kata Allah, ini harus ada dalam akhirat yang objektif, benar adalah benar, salah adalah salah. Yashhaduhul muqarrabun, maka semua disaksikan, tidak ada salah. Karena itu nanti ketika persidangan terjadi, Allah panggil fulan bin fulan, datang. Ini kamu akan disidang. Siap. Ambil semua buku dosa dia. Kata Nabi, ada seorang yang pas disidang, buku dosanya itu sejauh mata memandang. Dosa semua. Karena 24 jam buat dosa. Alamat dirbasor, digotok. Kata Allah, ini guru kamu. Ini semua dosa kamu. Kan ya Allah, aku gak percaya. Kok gak percaya? Ini amal kamu, perbuatan kamu. Tidak. Allah panggil saksi. Malaikat yang nyata. Benar? Benar. Kamu tulis ini? Iya. Ditambah? Tidak. Panggil saksi. Panggil saksi. Benar yang menulis? Benar. Tambahan? Tidak. Yashhadul muqarrabun. Malaikat saksi semua. Makanya sampai kata Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun kata yang mengucapkan kecuali malaikat raqib dan atid mencatat. Setelah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia-manusia yang abror, yang memang mereka di dunia menghindari dosa, menjauhi dosa, mereka hanya bersama Allah Subhanahu wa taala, mereka mengurus Allah, kesibukannya mengurus Allah, kesibukannya bersama Allah, abror. Maka pantas ini dikasih penghargaan kepada yang berdua. Kita orang tua saja bangga dengan anak yang patuh, yang soleh, yang taat, apalagi hafal Quran. Kita bangga mengasih hadiah, bangga. Subhanallah. Nah, Allah Subhanahu wa taala bangga dengan hamba yang patuh kepadanya. Kata Allah, ini pantas diberi penghargaan. Langsung tersebut, innal abrar lafi
pohon itu langsung masukkan surga. Nah, di sini Allah menyebut surga itu naim. Kenapa kok Allah menyebut naim? Ini satu akar kata dengan nikmat. Kalau ibu merasakan jamu pahit, bilangnya apa? Nikmat. Ustaz jamu nikmat. Atau pahit, gimana kalau minum jamu? Pahit, iya. Gak ada yang jamu pahit nikmat, enggak ya? Ada orang dipukul, ditempeleng, itu nikmat. Enggak kan? Nah, berarti nikmat itu sesuatu yang lezat dan nyaman. Kalau masuk neraka, nikmat atau tidak? Bencana. Ya. Disiksa, bencana, bukan nikmat. Nah, berarti kalau ingin cari nikmat di mana? Di surga. Nah, di surga ini tempat nikmat, tempat kelezatan. Dan kelezatan di surga tidak pernah bosan. Kelezatan di surga tidak membosankan. Ini bedanya dengan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia membosankan. Kalau pada ibu dikasih masing-masing segelas es krim, senang? Halo? Mau dikasih es krim juga senang sih? Masing-masing digelas segelas es krim, senang gak? Disuruh makan, senang gak? Suruh habisin, senang gak? Senang. Setelah itu dikasih satu ember masing-masing, suruh habisin. Nek itu dunia. Dunia itu kalau kebanyakan nek. Kalau di surga tidak ada nek. Di surga semua senang, semua menyenangkan, tidak membosankan. Di surga. Makanya naim, nikmat terus tanpa berhenti, tanpa bosan. Pekerjaan ibu di surga hanya mandang suami dari pagi sampai sore. Dan suami semakin dipandang semakin menyenangkan. Di dunia bosan gue. Tapi di surga nanti depan ibu akan, ya Allah, tidak ada kenikmatan melebihi nikmatnya memandang suami. Kata Allah, dengarkan. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di surga nanti tugas ibu memandang suami qasiratut, kenikmatan yang paling nikmat memandang suami. Puncaknya setelah itu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puncaknya. Nah, perhatikan, di dunia pandang suami terus gimana bu? Bosan. Makanya saya cuekin bapak ya. Sabar pak, sabar. Ya, semuanya angkat tangan. Ya, angkat tangan. Semuanya ya, sabar. Halo. Kayaknya yang nggak berangkat tangan yang belum menikah. Baiklah, inilah naim, kenikmatan tak terhingga. Kalau ibu bapak di depan rumah ada buah durian atau buah mangga, untuk dapat buahnya gimana? Keluar dulu, naik ke pohonnya, baru ngambil, iya kan? Atau pakai galah, dorong-dorong baru ngambil. Di surga ibu nggak usah itu, duduk terdetik di sini aku pengen durian, langsung datang duriannya, langsung kebuka sendiri, langsung tinggal ngambil. Itu surga. Duduk di mana saja, duduk dalam rumah, pohonnya datang menyinut datang samping, duduk di mana saja. Itu hebatnya surga.
Nah, karenanya jangan tukar dong surga dengan dunia ini. Untuk dapat kesenangan, senang dulu atau capek dulu? Capek dulu. Gak ada rumus berenang-renang ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian, muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Ada begitu rumusnya. Pepatah mengatakan gimana, Bu? Berakit-rakit ke hulu, salat tahajud dulu, baca Quran dulu, zikir dulu, ikut pengajian, majlis taklim. Ayo kita bergerak berdakwah, ayo kita bantu umat Islam, ayo kita berpikir di sini, ayo kita berdoa. Nah, di situ terasa bahwa begitu masuk surga, ini dia tunggu-tunggu. Itu namanya perjuangan. Kalau sudah senang dulu, nih. Halo. Kalau sudah senang dulu, nanti ketika disuruh masuk surga, dia mengatakan, maaf, aku sudah senang, aku gak butuh surga, aku butuh neraka aja. Begitu. Percaya nggak? Nih, saya kasih contoh. Bapak Ibu sudah kenyang banget. Nah, terus ada orang ngasih makanan. Bu, tolong Bu dimakan sekarang. Dia makan atau ditolak? Tolak. Kenapa? Aku sudah kenyang. Bu, ini enak. Tadi aku beli mahal banget, Bu. Tolong dimakan dulu ya sekarang. Apa bilangnya? Maaf, kasih orang lain aja. Begitu kan? Sama. Orang kafir begitu diajak masuk surga, Mas. Oh, sorry, aku sudah senang. Aku masuk neraka aja. Jadi tidak akan ketukar. Sudah tersistem begitu. Ini fitrah manusia. Bandingkan kalau Bapak Ibu berpuasa dari fajar sampai maghrib. Pas maghrib ada orang kasih buka puasa, senang, bahagia. Itu bedanya. Dari hasil perjuangan dikasih apa yang kita butuhkan, terasa nikmat. Tapi orang tidak pernah, sulit. Dia memang sudah senang, maka diberi sesuatu gak senang. Misalnya, Bapak Ibu di rumah Bapak Ibu, satu rumah penuh dengan uang, satu rumah, kamar, uang semua tumpukan, uang ratusan ribu, penuh semua. Tiba-tiba datang orang ngasih segepok uangku, ini hadiah buat Ibu, senang nggak? Aku punya tuh segepok banyak, bawa. Nah gitu. Jadi kita itu senang karena kita tidak punya. Kenapa kita senang? Diberi gaji per bulan. Karena hasil kerja sebulan. Pas buat gaji kita senang. Tapi coba orang nggak bekerja dikasih uang terus, akhirnya biasanya mendapatkan uang. Jadi surga itu terasa nikmat. Kenapa? Karena kita berjuang sekarang, bukan bersenang-senang. Jangan minta surga kalau itu senang-senang. Surga itu untuk orang yang bekerja, yang beramal. Wa qul i'malu fasirallahu amalukum wa rasul. Nah itu dia hakikat surga. Makanya Allah naim, inilah tempat kenikmatan. Kemudian Allah gambarkan bagaimana ahli surga ketika masuk surga. Pertama, mereka akan dipersilahkan duduk di atas tempat. Lalu mereka memandang nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga indahnya. Alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas singgasana memandang nikmat Allah. Ayah bunda Allah, kalau Bapak Ibu duduk di sebuah rumah yang halaman depannya itu langsung pantai dan laut yang bening, di situ ada pemandangan gunung, terus Bapak Ibu duduk di situ memandang indahnya gunung, memandang gedebur ombak yang begitu luar biasa, pasir yang putih dan jernih. Senang? Senang. Ayah benar Allah, nanti ibu punya kancing baju, yang satu kancing ini
lebih indah dari dunia dan seisi. Nanti ibu punya sisir, sisirnya lebih indah dari dunia dan seisi. Semua partikel kecil di surga, partikel kecil, itu satu partikel lebih indah dari dunia dan seisi. Kita nggak kebayang. Silahkan coba sekarang. Halo, coba semua pejamkan mata. Semua pejamkan mata, ya, sama-sama. Sudah pejam? Ya. Bayangkan di benak badan ibu sekarang, coba bayangkan sebuah tempat yang paling indah. Di situ ada rumah megah. Bayangkan coba yang paling megah kemegahannya, ada menaranya, ada kubahnya. Di situ begitu indahnya. Terus di depannya ada air sedang mengalir, terdengar gemericik air. Bayangkan coba semuanya, terus bayangkan yang paling indah berlapis emas semuanya. Nah, begitu di puncak bayangan indah kita ini, buka mata kita, buka, coba. Terbayang sudah? Yang paling indah kita bayangkan itu tidak sama dengan satu helai sayap nyamuk dibanding surga dan seisinya. Makanya dikatakan dalam hadis, wala ma khatara fi qalbi bashar. Indahnya surga tidak akan pernah terlintas dalam khayalan manusia manapun. Jadi jangan ditukar surga. Jangan ditukar. Kita harus merebutnya. Nah ini kata Allah, alal ara'iki yanzurun. Dia duduk di atas singgahsana, duduk menikmati pemandangan nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga. Yang turun, subhanallah. Allah tidak sebut objeknya karena satu objek indahnya sangat tak terbayangkan, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Makanya berhenti di sini. Seharusnya kan melihat ada objeknya. Allah tidak sebut objeknya. Kenapa? Karena objeknya saking besarnya, tidak ada kata-kata yang sanggup mewakili. Nah, di saat yang sama, karena mereka sudah di surga, otomatis di atas singgasana wajah-wajah mereka cerah ceria. Kenapa kok cerah ceria? Karena di surga pas itu dia nggak mikirin kredit, nggak mikirin meteran listrik yang setiap hari berbunyi. Ada tuh meteran listrik. Perhatikan, di surga tidak ada itu. Semua berseri-seri, beban tidak ada. Subhanallah. Plong, luas, lapang, senang. Subhanallah. Kata Allah, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Subhanallah. Pandangannya berseri-seri, penuh kenikmatan. Lalu di saat dia berseri-seri memandang itu, tiba-tiba datang minuman dari khamr yang paling murni, yang tidak memabukkan. Kalau khamr dunia dicampur racun tikus, kemudian setelah itu minum langsung pingsan. Khamr di surga murni. Orang mabuk di dunia mulutnya bau busuk, tapi di surga minum khamr, dia tercium harum kasturi dari mulutnya. Saking murninya itu khamr, selesai minum langsung tercium harum kasturi. Perhatikan, yusqawna mir rahiqim makhtum khitamuhu misk. Subhanallah. Mereka diberi minuman dari khamr yang murni, dan baru selesai meminum langsung tercium harum kasturi. Khitamuhu misk. Kata Allah, ayo berlomba, ini dia yang kamu cari, berlomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Bukan bermalas-malasan, berlomba. Kalau ada majlis taklim langsung ke depan. Itu menentukan segera tidaknya dia kebahagiaan. Jadi majlis taklim, infak, langsung salat, langsung, maka dia nanti surga langsung. Tapi coba majlis taklim,
datang ke masjid, jauh belakang, kita cari yang tepi-tepi, yang jauh-jauh. Sholat menunggu rokoknya imam, terus merokok baru langsung ikut rokoknya. Di luar yang ngobrol, masih panjang bacaan imam. Pas mau rokok langsung kejar, Allah ikut rokoknya doang. Ini kalau tarawih ya banyak yang begitu. Bapak Ibu Allah, perhatikan kata Allah, berlomba, falyatanafasil mutanafisun, berlomba, bukan seperti orang malas, berlomba. Ini makna memburu surga. Dulu di zaman Nabi, kalau ada majlis taklim, itu Nabi sampai kesempitan. Jadi sahabat merapat terus sampai Nabi hampir ke kesempitan. Itu saking cintanya majlis taklim. Kalau sekarang jauh. Dan dulu rapat, sunnahnya majlis taklim itu rapat, lutut ketemu lutut. Jadi setan enggak. Kalau sekarang enggak, sambil buka Facebook, sambil buka ini, ustadznya jelasin, dia enggak ada apa-apa. Kenapa? Karena niatnya bukan ngaji, ya habisin waktu aja. Jadi sampingan aja, pengajian itu sampingan aja. Kata Allah, falyatanafasil mutanafisun, serius, berlomba, memperhatikan, bersungguh-sungguh, begitu mencari ilmu. Ini bukan setengah-setengah. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu ngaji, setelah ngaji, Bapak Ibu ngaji di kurang lain, itu namanya ngaji. Dulu begitu, setiap murid jadi ulama dulu. Sekarang kan enggak. Ngaji setelah itu sudah di pengajian nggak pernah nulis. Terus keluar ada ketemu orang, tadi Ustaz nyampein apa? Lupa saya. Apa nggak nyatet? Enggak sih. Tapi itu Ustaznya masih belum pulang. Tanya Ustaznya saja. Ya kalau saya lagi jelasin ya nggak usah ngaji lah. Jadi ngaji itu estafeta keilmuan. Kita ngaji kita untuk bagi orang lain supaya kita kebagian pahala. Itu namanya pengajian. Seperti para ibu bekerja, nih misalnya, Bapak Ibu bekerja, cari nafkah. Kalau pada ibu setiap hari cari nafkah, tentu kan uang kan banyak. Kenapa? Karena cari uang. Nah, ada orang yang kerjanya nggak cari uang, dia ngajarin agama misalnya. Nah, ini pasti nih gak dapat apa-apa ini. Nah, Bapak Ibu mikirin gimana nih Ustadz ini supaya hidupnya juga cukup. Nah sekarang enggak. Kalau ke Ustadz gratis ya, cari yang gratis. Jadi Ustadznya disuruh tidak makan, mati. Jadi beda. Kalau urusan dunia bayar mahal. Kalau untuk belajar Quran gratis. Jadi Ustadz itu dari mana? Dia kan dia butuh kehidupan juga. Seharusnya timbal balik. Bapak Ibu cari uang, mikirin Ustadz yang nggak cari uang. Ayo kita bersama-sama berjuang. Pahala dapat sama pahalanya. Nah, seperti itu cara kita hidup, bersinergi. Nah sekarang tidak. Sekarang banyak Ustadz. Ustadznya sudah capean. Dia juga harus cari makan. Disuruh ngajar. Anaknya sakit, jual laptop, jual HP. Sudah. Akhirnya banyak Ustadznya mati muda. Kenapa? Masyarakatnya nggak urus Ustadz. Banyak Ustadz kena penyakit kan. Jadi ini sudah dipikirin. Ya Ustadz gimana? Dia harus beli buku. Beli buku pakai uang. Terus kalau dia nggak pernah baca buku, kenapa? Karena nggak punya uang mau beli buku. Akhirnya ngajar sembarangan. Maka dia juga harus berjuang. Akhirnya Ustadznya bekerja juga cari uang. Ya kalau pas sama-sama bekerja cari uang, ya di sini terjadi tumpang tindih. Akhirnya yang seharusnya Ustadznya meneliti, kemudian memperlakukan ilmuwan, ternyata habis waktu di mana? Cari makan juga, bekerja,
buka usaha, buka bisnis, ya akhirnya sama-sama. Kenapa gak jadi ustaz semuanya? Ada lah sekalian. Barakallah, ini yang harus kita pikirkan sama-sama. Kalau ingin berjuang, sinergi. Bapak Ibu merasa aku punya uang, ayo kita sinergi. Amalkan, cari siapa yang butuh bantuan untuk saya amalkan. Nah, ini namanya sinergi. Bukan kemudian cari uang dimakan sendiri, dimakan sendiri. Akhirnya apa? Amalnya nggak ada. Dia cari uang besar-besar, wah aku dapat sendiri nih. Oke. Kalau begitu apa? Simpan aja. Apa? Habisin aja. Kenapa? Ini milik kita kok. Oh, iya. Jadi dia kerja mati-matian hanya untuk dimakan. Dimakan jadi apa? Kalau dimakan jadi apa? Halo? Jadi kotoran. Apa kata ulama? Maka syughluhu min ajli batnihi, orang yang kesibukannya hanya untuk isi perut, faqimatuhu misra ma fi batnihi, harga dirinya sama dengan isi perutnya. Jadi dia hidup bertahun-tahun, harga dirinya sebesar isi perutnya. Semakin besar isi perutnya, semakin besar pula dia seperti itu. Nah, barakallah, itu namanya beramal saleh, ya. Jadi ini termasuk makna amal saleh. Faliyatanafasil mutanafisun. Ayo kita berlomba. Contoh misalnya nih Pak, ini saya tidak minta bantuan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya buka pesantren. Kemudian di pesantren saya gratisin. Bapak Ibu bisa bayangkan, santri sejumlah itu gratis. Saya nggak buka usaha, diam, hanya mengajar. Dapat rezeki alhamdulillah langsung kasih makan santri. Dapat rezeki kasih makan santri, kasih makan. Coba bayangkan bagaimana ustadz ini berpikir sendirian hanya untuk ngasih makan sebanyak itu santri. Perhatikan. Dan saya ngajar juga di situ karena saya nggak sanggup menggaji guru, terpaksa ngajar sendiri sampai sakit-sakit, sampai capeknya luar biasa. Nah, kenapa? Karena mikirin ini gimana? Mau ngemis-ngemis malu, minta-minta malu. Misalnya kan, benar. Gak enak juga kalau minta terus. Pikir-pikir gimana caranya. Nah, akhirnya jual buku gotong. Itu semua hanya untuk makan santri. Jual buku. Kadang-kadang buka bimbingan umroh supaya apa? Supaya makan santri. Nah, kalau tidak ada sinergi seperti ini, kondisi yang luar biasa. Allah, kita akhirnya orang Islam yang di situ bersenang-senang dengan kenikmatan, yang di sini berpikir gimana supaya hidup umat ini menjadi umat yang kokoh. Akhirnya tidak seimbang. Itulah Allah. Ayo kita berlomba, kata Allah. Faliyatanafasil mutanafisun. Cari mana cepat, mana kebaikan. Buru. Di zaman Nabi, semua sahabat membawa uang, dapat rezeki langsung mencari ke pasar-pasar. Siapa yang miskin? Tolong ambil. Begitu dapat rezeki, nangis. Kenapa kau kebanyakan rezeki? Dia nangis, takut dihisab Allah di hari kiamat. Langsung keluar mencari siapa yang mau butuh zakat, siapa yang mau butuh harta ini, siapa yang mau kritik mereka. Itu dulu. Sekarang tidak. Semakin banyak semakin bangga. Nah, kebalikannya. Mereka berlomba memburu surga. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, minuman ahli surga yang mereka tinggi surganya, begitu homer di tangannya yang murni, bukan hanya homer, kata Allah, ada setetes campuran namanya air tasnim. Maka air ini menjadi berbeda lagi. Ini manusia abror, subhanallah, manusia abror. Dia minumannya dicampur sedikit air tasnim. Air tasnim ini minuman siapa ya? Air tasnim ini minuman manusia abror, lebih tinggi lagi derajatnya di surga, kata Allah. Wa mizajuhu min tasnim, dicampur dengan air tasnim. Ainai yashrabu bihal muqarrabun, itu minuman khusus manusia muqarrabun. Dari sini kita paham, Bapak Ibu, bahwa di surga nanti bertingkat-tingkat. Nih tingkatannya. Ada muslim, ini paling rendah. Ini yang mukmin ya, yang sudah muslim. Lebih tinggi lagi mukmin.
lebih tinggi lagi muttaqin, lebih tinggi lagi abrar, lebih tinggi lagi muqarrabun. Ya Allah, kalau muslim ya KTP, pas ada pengumpulan KTP, beli KTP yang masih uang paling banyak, ini namanya muslim KTP. Halo, ya kalau pas hari Jumat ikut sholat Jumat, pas hari raya ikut sholat hari raya. Kalau sehari-hari kadang-kadang tergantung. Ramadan kadang puasa kadang tidak. Berzina biasa, bahkan sering cerita sama kawannya, kalau zina di situ cantik di situ. Cerita sama kawannya. Muslim berzina biasa. Naik tingkat lagi mukmin. Kalau mukmin dia sudah mulai lebih baik. Dia mulai merasa berdosa dengan dosa-dosa besar. Pas Ramadan nangis-nangis, ampun. Ramadan selesai, bye-bye Ramadan. Mulai lagi hidup seperti biasa. Dosa-dosa lagi. Lupa lagi. Ramadan lagi, nangis-nangis lagi, ampuni Allah dosa-dosa. Mukmin. Dosa besar iya. Makanya dikatakan dalam hadis, hal yaznil mukmin, apakah ada orang yang berzina? Ada orang berzina. Hal yasrikul mukmin, apakah ada orang yang mencuri? Iya, ada. Hanya bedanya kalau muslim dia tidak merasa berdosa dengan dosa-dosa besar. Kalau mukmin kadang merasa, kadang tidak. Ada merasa berdosa. Kalau ingin aman, naik tingkat lagi, muttaqin. Kalau sudah muttaqin, aman sudah. Dia sudah merasa berdosa kalau tadi malam nggak sholat tahajud, merasa berdosa. Dia merasa berdosa kalau hari ini nggak baca Quran, merasa berdosa. Ini muttaqin. Merasa berdosa kalau tadi nggak sempat sholat qabliyah ba'diyah, merasa berdosa. Merasa berdosa ketika terlambat sholat berjamaah rakaat pertama, merasa berdosa. Dia rakaat pertama terlambat, merasa berdosa. Bukan sama sekali. Terlambat rakaat pertama, terlambat merasa berdosa. Nggak kebagian Al-Fatihah imam, merasa berdosa. Itu muttaqin. Nah, artinya apa? Kalau seseorang hanya di level muslim, di level mukmin, kalaupun masuk surga, dia mampir neraka dulu. Kalau ingin tidak mampir, kejar level muttaqin. Makanya kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang sudah di level iman, orang yang sudah di level mukmin, ayo kejar level takwa. Iya kan? Ya, wahai orang yang sudah beriman, kejar level takwa. Maksudnya apa? Supaya kamu aman, tidak mampir neraka. Kalau sudah abror, lebih tinggi lagi abror. Tadi kita abror. Ini sudah kuantitas sudah. Kalau dia tidak khatam Quran 10 kali sebulan, dia menangis. Imam Syafi'i khatam Quran setiap bulan 30 kali. Kalau di Ramadan 60 kali. Ini sudah kuantitas sudah. Ketika tadi malam tidak sholat tahajud, lengkap sekian rakaat, menangis, nggak lengkap rakaat. Sudah hebat sudah. Sholat tahajud tapi enggak tidak maksimal, menangis. Ini sudah abrol. Nah, ini minumannya apa tadi? Minumannya khamr murni dicampur apa? Tasnim. Campur apa? Tasnim. Tasnim minuman siapa? Minuman manusia muqarrabun. Di atas abrol ada lagi namanya muqarrabun. Ini para nabi, orang-orang soleh, malaikat, subhanallah di situ al-muqarrabun. Coba mengukur-ukur kita ini di level mana? Halo, di level mana kira-kira? Ada istighfar semuanya.
Astagfirullah. Astagfirullah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Alhamdulillah, penutup surah Al-Mutaffifin cerita tentang orang-orang kafir yang suka mengejek orang Islam, dan mereka akan terus mengejek sampai ke kapanpun. Jadi kalau wanita pakai jilbab ketawain, menutup aurat ketawain, mereka ngobrol sama kawan mereka menjeleki orang Islam. Jadi mereka itu pokoknya sampai kapanpun orang Islam akan dijeleki. Dan ini Allah gambarkan dalam surah Al-Mutaffifin bahwa ketika orang kafir menghina orang Islam, merendahkan Islam, orang Islam dimanapun berada akan dituduh macam-macam, teror, penjahat, militan, apa aja orang Islam semua disebutkan. Sekalipun mereka orang baik, disebutkan. Nah itu orang Islam akan terus seperti itu. Dengarkan kata Allah, Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Para pendosa itu akan terus tertawakan orang Islam, orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika orang Islam lewat depan mereka, mata mereka berkedip-kedip menjelekkan orang Islam. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ketika mereka berkumpul sama mereka, bersama orang kafir, mereka tertawa orang Islam. Subhanallah. Ini saya kadang-kadang lucu. Kalau ada orang Islam mendukung orang kafir itu lucu sih. Di mana imannya? Aku mukmin masih mendukung orang kafir. Enggak punya iman. Perhatikan. Mana itu iman? Masih percaya kepada ini Allah yang berbicara. Ini Allah yang berbicara. Tidak ada orang kafir ikhlas bantu orang Islam, ada. Kata Allah, ini Allah yang berbicara. Masa aku percaya pada Allah? Allah tidak pernah bohong. Perhatikan. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ketika orang kafir melihat orang Islam, itu orang sesat. Wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Padahal kata Allah, mereka tidak diciptakan bukan untuk jadi polisi mengawasi orang Islam, bukan pekerjaan itu. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari wa taqul. Wahai Islam, sekarang saatnya kamu di surga, ayo kamu tertawain mereka. Allah tampakkan mereka yang dulu ditertawain mereka meraung-raung di neraka, orang Islam tertawa. Kebalikannya sekarang. Ayo kata Allah, sekarang kamu di surga, tertawain mereka. Allah tampakkan mereka di neraka meraung-raung, orang Islam tertawa. Alal araiki yanzurun. Orang Islam duduk di singgasana melihat orang-orang kafir itu menderita di neraka. Setelah itu langsung Allah berkata, benar kan? Janjiku bahwa kamu akan menang dan mereka akan dibalas oleh aku. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Benar kan? Aku beri balasan kepada mereka yang kafir karena mereka tidak patuh kepada aku. Jadi berkata, tetap belajar orang Islam, jangan ikut-ikutan orang kafir. Orang kafir memang tidak tahu ajaran Allah, tidak pernah belajar. Makanya mereka memusuhi orang Islam. Kalau ada orang Islam memusuhi Islam kan tidak jelas. Ada orang Islam mendukung LGBT misalnya. Masa LGBT sudah jelas sesat. Coba saya tanya, seandainya Nabi Adam dulu LGBT, gay, kira-kira kita lahir nggak sekarang? Nggak ada manusia. Seandainya ini yang bilang LGBT boleh, seandainya bapak ibu dia itu gay misalnya, dia lahir nggak? So bilang gay boleh. Masa dia nggak menggunakan akal? Nah, itu berapa? Pohon yang berbuah itu, padi yang berbuah itu, pohon betina atau pohon jantan? Pohon betina yang berbuah. Coba semua pohon gay semua, LGBT, nggak ada pernikahan di pohon. Kita makan padi nggak? Makan mangga nggak? Nggak ada. Jadi yang berbuah itu pohon betina semuanya. Nah, berkumpulah. Saya merasa aneh kalau ada mengaku tokoh pemikir Muslim, lalu sok berbicara atas nama orang Islam, membenarkan masalah yang haram jelas. Nah itu tidak benar ya.
Jadi jangan sampai kita seperti orang bingung. Kita harus cerdas, kita harus tahu mana yang benar dan yang tidak. Semoga Allah mudahkan kita semua. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah kita simak dengan baik kajian tafsir surat Al-Mutaffifin dari Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Abdul Sultan tentang keadaan orang-orang yang berbakti dan juga balasannya hari kiamat. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini, yaitu ilmu tafsir Quran yang insyaallah berkah bermanfaat, dapat kita amalkan pada kehidupan kita, dan semoga kita dapat meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah sampai kepada tingkat tertinggi. Amin. Mari kita doakan agar Al-Ustaz Dr. Abdul senantiasa dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup dengan doa tertulis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita sudah masuk bulan Sya'ban. Disunahkan memperbanyak puasa. Jadi setiap hari di bulan Sya'ban itu disunahkan berpuasa. Boleh. Hari apa aja boleh. Dan Nabi puasa sebulan penuh biasanya bulan Sya'ban. Dia silahkan berpuasa, pilih hari Senin, Kamis, terserah, atau mau puasa setiap hari silahkan. Ya, kita berlomba-lomba sambil menasihati kita. Kemudian kita masuk Ramadan, kita sudah merasa indah dengan puasa Ramadan. Ya. Terima kasih. Saya punya program iktikaf Ramadan, jadi mungkin ada beberapa yang ingin iktikaf saya silakan. Semoga Allah memudahkan. Terima kasih. Iktikafnya di Masjidil Haram. Rahatil afyaru tashdu fil layalil maulidin wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil afyaru